Bab 964. Memaksa mendapatkan binatang suci dengan paksa. Wailon Zhao. Ketua Sekte Wendao memandang Tetua Zhao. Tubuh orang yang dia panggil namanya bergetar dan tidak berani melakukan kontak mata dengannya, jadi dia buru-buru menundukkan kepalanya. Kamu menyerang pejuang kebanggaan, melanggar aturan dari Sekte Wendao. Mulai saat ini, kamu akan mengasingkan dirimu di dalam hutan dan tidak boleh keluar selama seumur hidupmu. Apakah kamu menerima hukumanmu? Aku menerima hukumanku. Wailon Zhao tampak putus asa, tetapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah Ketua Sekte Wendao selesai, dia menoleh dan menatap Tetua Sun. Tetua Sun, acara pejuang kebanggaan ini, aku menyerahkannya kepadamu. Tetapi terjadi keributan seperti ini, jabatanmu sebagai tetua akan dicabut. Apakah kamu menerima hukumanmu? Aku menerima hukumanku. Tetua Sun segera mengangguk, sangat hormat. Adapun kamu diserang oleh Eric Qin, aku juga akan memberimu kompensasi yang cukup. Dengan lambaian tangannya, slip giok terbang ke tangan Eric Qin. Jurus yang kamu keluarkan, meskipun menyerupai simulasi, tidak mungkin dapat mencapai kesempurnaan. Kuberikan catatan ini padamu, masalah ini telah selesai. Setelah berbicara, dia mengambil satu langkah dan tubuhnya menghilang lagi. Sekte Wendao datang dan pergi dengan cepat. Setelah dia muncul, dia tidak mengobrol dengan siapapun dan tidak melakukan tindakan yang tidak perlu. Dari awal sampai akhir, Sekte Wendao tidak meminta pendapat siapapun. Dia datang, dia mengambil keputusan, kemudian pergi. Dia memperlakukan semua orang seperti bukan apa-apa, bersikap sombong dan mendominasi, serta mengendalikan segalanya. Eric Qin menatap tempat Ketua Sekte Wendao menghilang, matanya berkedip-kedip. Tindakan seperti itu kelihatannya sangat kasar. Bagaimanapun juga, Wailon Zhao ingin membunuh dirinya. Tetapi sebagai ketua dari Sekte Wendao, dia tidak meminta maaf sama sekali. Tampaknya jika Wailon Zhao membunuh dirinya sendiri, maka bunuh saja. Jika tidak, maka aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Eric Qin bisa merasakan bahwa pihak lain tidak memperlakukannya dengan baik. Dari awal hingga akhir, dia selalu memperlakukannya seperti seekor semut. Tetapi Ketua Sekte Wendao, sebagai orang pertama di dunia kultivasi, dia memiliki kualifikasi ini. Dia memiliki cukup alasan untuk merasa arogan dan sombong. Eric Qin menarik napas dalam-dalam. Perasaan diabaikan ini sangat buruk. Seolah-olah dia akan memberikan apa yang seharusnya diberikan, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat persyaratan. Dia juga sama sekali tidak memiliki niatan untuk berdiskusi dengannya. Dia memberitahu pada dirinya dengan tindakannya, kenapa jika kamu adalah peringkat satu dari pejuang kebanggaan, di mata mereka, dirinya sama sekali bukanlah apa-apa. Eric Qin menggelengkan kepalanya, matanya terlintas rasa percaya diri. Tetapi ini baru sekarang, sebentar lagi, aku akan membuatmu mau tidak mau harus melihatku. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Datang saja. Pada saat ini, Eric Qin sedang melayang di udara, dengan kaki di atas burung phoenix dan dikelilingi oleh naga biru. Matanya menyapu sekeliling dan suaranya bergema. Seluruh wajah dari orang Sekte Wendao memerah. Jika ada yang paling ingin membunuh Eric Qin, tidak diragukan lagi orang itu adalah mereka. Wailon Zhao mengertakkan giginya, Tetua Sun juga menyipitkan matanya. Banyak amarah yang terdapat di dalam hati para tetua Sekte Wendao. Dalam pandangan mereka, perbuatan Eric Qin tidak diragukan sedang menantang mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Di bawah kekuatan naga dan phoenix, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani menjamin bahwa diri mereka dapat mengalahkan Eric Qin. Namun, beberapa orang mencibir, jangan lihat Eric Qin sulit ditandingi saat ini. Ketika kekuatan ini menghilang, semuanya akan berbeda. Pada saat ini, cahaya di pusaran akhirnya perlahan padam dan pusaran itu mulai menyusut.
Naga dan burung phoenix di sebelah Erikin juga menjadi lebih lemah dan lebih kecil seperti pusaran. Tubuh mereka berubah menjadi awan kabut dan terbang kembali ke pusaran. Sayang sekali kedua makhluk suci ini. Erikin merasa sedikit tidak rela melihat energi bintang di tubuh kedua makhluk itu perlahan-lahan terserap oleh pusaran. Kedua binatang suci ini sangat kuat. Mereka hanya diperoleh setelah dirinya melalui hidup dan mati. Pada akhirnya, setelah menggunakannya dalam waktu yang singkat, mereka telah ditarik kembali ke tanah pelatihan. Dan pertempuran dengan Wailon Zhao barusan menunjukkan bahwa peran kedua binatang suci ini di dunia luar jelas melampaui tingkat keberadaan. Bisakah aku menyimpan benda ini? Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di dalam benak Erikin, memberinya sedikit dorongan. Omong-omong, kedua hal ini terinspirasi dari perpaduan bulu emas dan sisik Qian dengan energi bintang. Jika itu adalah orang lain, ketika mereka sudah keluar dari tempat pelatihan, maka mereka sudah tidak memiliki energi bintang. Tetapi aku bisa, jika semua energi abadi di bulu dan sisi ini digabungkan dengan energi abadiku, apakah ada kesempatan? Ini hanyalah ide samar yang tiba-tiba dimiliki Erikin. Tidak ada yang tahu apakah cara ini akan berhasil atau tidak, tetapi Erikin berencana untuk mencobanya. Kesempatannya sangat singkat, jika tidak dicoba, Erikin merasa akan menyesal seumur hidup. Apa yang sedang dia lakukan? Semua orang segera melihat bahwa Erikin mengeluarkan jurus pada naga dan phoenix di sampingnya, merobohkan sejumlah besar bintang. Makhluk ini adalah harta karun tanah pelatihan. Dia tidak perlu bertindak dan itu akan diserap oleh pusaran dengan sendirinya. Apakah dia tidak mengetahui aturan ini? Dia sengaja memamerkan kekuatannya. Anak ini benar-benar sangat sombong. Di bawah pandangan semua orang, Erikin dengan cepat mengembalikan naga dan phoenix kembali menjadi bulu dan sisik. Yang mana yang harus dicoba terlebih dahulu? Tatapan Erikin menyapu dan segera dia membuat keputusan. Erikin secara alami akan lebih bersedia untuk mendapatkan naga biru. Bagaimanapun juga, kedua binatang suci itu tidak pernah bertarung satu sama lain. Dia tidak tahu siapa yang kuat dan lemah, tetapi secara naluriah merasa bahwa naga biru akan lebih kuat. Tetapi waktu sangat mendesak, bulu burung phoenix telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan dirinya sendiri dan dia tahu lebih banyak tentang bulu burung phoenix. Pada saat ini, wajar untuk fokus pada stabilitas. Meraih bulu burung phoenix, Erikin menuangkan energi bintang ke dalamnya. Untung pusaran tersebut terus-menerus menyerap energi bintang dari berbagai pejuang, maka di luar pusaran tersebut, aura Erikin sendiri tertutup oleh kekuatan ini, tidak ada orang yang mengetahuinya. Bocah ini benar-benar cukup berani untuk merebut sesuatu dari sini. Di sebuah tempat, pecatur veteran meletakkan batu hitam, dia seperti dapat merasakannya. Pandangannya melihat ke suatu tempat melalui kehampaan dan sudut bibirnya tidak bisa tidak terangkat. Lupakanlah, biarkan saja dia, jika dia benar-benar bisa meraih sesuatu, itu juga kehendak Tuhan. Setelah selesai bicara, mata pria tua itu melihat ke bawah, dia kembali meletakkan catur di atas papan catur. Rasanya sama sekali tidak rumit. Setelah Erikin mengganti semua energi abadi di bulu phoenix dengan energinya sendiri, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh dan sedikit terkejut, kemudian matanya tertuju pada sisik naga. Bagaimana jika dia juga mengambil sisik naga ini? Faktanya, Erikin tidak tahu sampai sekarang apakah kedua hal ini akan menjadi miliknya setelah dimurnikan. Selain itu, binatang buas fase inkarnasi mengkonsumsi energi abadi dalam jumlah yang besar, tetapi Erikin masih ingin bertaruh. Lagi pula, jika dapat meninggalkan binatang suci ini sebagai kartu dasarnya di dunia luar, itu akan sangat membantu dirinya. Semuanya telah selesai dimurnikan. Mata Erikin bersinar dengan tekad dan dia meraih sisik naga. Anak ini tampaknya sedang melakukan sesuatu terhadap barang berharga dari tanah pelatihan. Dia tidak ingin secara paksa menyimpan harta karun itu, kan?
Hehe, benar-benar arogan dan mengerikan. Apakah dia mengira bahwa tidak ada orang yang pernah mencoba cara ini di masa lalu? Tetapi setiap kali seseorang yang memiliki ide ini, dia akan terluka parah karena terkena serangan balik dan tidak mendapatkan apa-apa. Semua orang tertawa dan mengira Eric Kin sedang bermimpi-mimpi yang tidak berguna. Jika benda di tanah pelatihan ini bisa digunakan, maka dunia sudah akan berubah sejak lama. Memang benar orang dari dunia luar tidak tahu apa-apa, tidak peduli sampai ke tingkat ekstrim, benar-benar sangat konyol. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.